Langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai elit partai yang memilih jadi bacawa pres Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk pembangkangan, saudara. Apakah dengan demikian Gibran resmi dikeluarkan dari PDIP? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat Mas Burhan. Waalaikumsalam, Yasir. Disebut Sehat. pembangkang nih oleh Ketua DPP PDIP. Apakah ini sebuah penegasan begitu bahwa Gibran dikeluarkan dari partai PDIP atau seperti apa Anda melihatnya? Menurut saya, pernyataan tersebut sebenarnya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Gibran dianggap sudah crossing the limit. Nah, seharusnya Gibran dengan sadar diri menyerahkan KTA-nya. Nah, itu kira-kira bahasa yang ingin disampaikan oleh Bung Basara. Cuma tidak keluar kata pecat secara eksplisit. Mm-mm. Nah, saya melihat memang PD Perjuangan sangat berhati-hati dalam respon drama mengenai Gibran. Kenapa Karena kalau demikian? gimana? Kenapa demikian? Sebab kalau misalnya dipecat, itu ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, secara elektoral PD Perjuangan sangat tergantung pada elektabilitas atau approval rating personal seorang Jokowi. Jadi survei indikator terakhir ada 24% Mm-mm. pemilih yang memilih PDI Perjuangan karena faktor suka Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya hubungan antara Pak Jokowi dan keluarganya itu memanas, dan publik atau massa di bawah melihat hubungan disasosiasi antara kedua belah pihak, itu yang dirugikan adalah PD Perjuangan. Nah, yang kedua adalah alasan kalau misalnya keluar kata pemecatan terhadap Gibran, itu dikhawatirkan akan muncul narasi penzaliman, sehingga memunculkan efek melodramatik yang menguntungkan Mas Gibran, yang notabene menjadi pasangan lawan dari Mas Ganjar yang sudah diusung Mm. oleh PD Perjuangan, dan merugikan PD Perjuangan. Makanya narasinya adalah meminta Mas Gibran untuk sadar diri menyerahkan KTA tetapi tidak dipecat secara eksplisit. Oke, Anda melihat bahwa ini akan terus dilakukan oleh PDIP hingga akhirnya Gibran secara tegas ke publik bahwa saya sudah menyerahkan KTA saya sebagai anggota PDIP. Sepertinya demikian. Jadi saya melihat eh, PD Perjuangan tidak ingin menjadi pihak pertama yang dianggap memecat Gibran. Mm-mm. Nah, karena menurut saya sih Gibran juga udah siap pada skenario jika dipecat. Tetapi kemungkinan besar PD Perjuangan tidak melakukan itu karena dua alasan tadi. Dan menurut saya ini yang saya baca. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya menyarankan Mm-mm. PD Perjuangan jangan terlihat terlalu sedih. Ya, menurut saya sih eh, membicarakan Gibran selama Mm-mm. berhari-hari ya, sejak Gibran menyatakan bersedia menjadi pendamping Pak Prabowo, itu mengesankan PD Perjuangan terlalu kecewa dan patah hati ya. Jadi terkesan meraung-raung setelah ditinggal kekasih pergi. Jadi Oke. lebih baik Mm-mm. PD Perjuangan fokus bahwa sekarang mereka harus memenangkan Ganjar Mahfud tanpa Mm-mm. skenario Pak Jokowi dan keluarganya, tanpa terus mengungkit-ungkit soal Gibran, karena mengharap Gibran menyerahkan KTA secara langsung, menurut saya dalam waktu dekat ini juga agak sulit. Karena kedua belah pihak itu saling menunggu, tidak mau dianggap sebagai Mm-mm. pihak yang paling memprovokasi dari awal. Atau bisa seperti ini nggak, Mas Burhan? Selalu menarasikan ini baru Gibran disebut pembangkang. Apakah ini juga menjadi salah satu strategi begitu untuk kampanye Pilpres mendatang bahwa ingin menunjukkan bahwa seorang Gibran itu tidak memiliki etika politik? Ya bisa saja, tetapi lagi-lagi Gibran kan tidak bisa dipisahkan dari ayahnya, Mm-mm. Presiden Jokowi. Sementara ayahnya itu punya kontribusi elektoral. Kalau kita lihat 24% dari 25%, itu artinya sekitar 6% ya, pemilih yang memilih PD Perjuangan karena faktor ayah Gibran. Jadi bahwa Gibran dicoba dianggap tidak etis, Mm-mm. pembangkang, asalkan hanya terasosiasi dengan Gibran saja, mungkin dampaknya terhadap PD Perjuangan tidak besar. Tapi kalau misalnya melebar ke ayahnya dan keluarga
Presiden Jokowi sampai dikesankan didemonisasi ya Mm, karena persoalan pilpres, itu nanti yang kena dampaknya adalah PD Perjuangan. mm, Jadi memang saya melihat satu sisi PD Perjuangan terlalu lunak karena tidak mengambil sikap keras terhadap Gibran yang sudah crossing the limit tadi, ya, termasuk juga kepada kakak iparnya. Kita tahu Bobi kan kader PD Perjuangan juga, tetapi mm, mm, menyatakan mendukung Prabowo Gibran mm. Jadi dalam menurut banyak Anda ini kasus. lunak begitu ya, PDIP tidak keras begitu ya, secara tegas Lunak, begitu ya? Mm, lunak, karena memang maunya PD Perjuangan adalah Gibran atau keluarganya yang mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri. Nah itu sementara dalam banyak kasus PD Perjuangan umumnya memecat kader yang dianggap balelo ya. mm, mm, Yang terakhir adalah Budiman Sujatmiko. mm, Itu mm, juga mm. baru sebatas mendukung, bukan cawapres lawan politik capres yang diusung oleh PD Perjuangan. Itu pun dipecat. Ya. Tetapi dalam kasus sekarang kan PD Perjuangan sangat berhati-hati Mm, mm. karena dua pertimbangan yang tadi saya sebut. Oke, ke depannya ini Anda melihatnya narasi Gibran pembangkang, tidak memiliki etika politik, ini seberapa berpengaruhkah terhadap nanti elektoral dari baca pres, cawapres, Gibran dan juga Prabowo Subianto? Nah, saya belum punya survei terbarunya, jadi saya tidak bisa Mm, menduga-duga. Sebagai peneliti, saya tidak bisa mendasarkan pada opini, karena buat kami data itu suci, opini itu gratisan ya. baik, Jadi saya berarti tidak nanti tahu kita seberapa tunggu ya besar seperti efek. apa hasil survei dari ini ya, lembaganya Mas Burhan ya. Ah, Ya, tapi terakhir ini saya konfirmasi lagi, berarti menurut Anda narasi-narasi seperti Gibran disebut pembangkang ini akan terus dilakukan hingga akhirnya Gibran secara resmi begitu menyatakan bahwa menyerahkan KTE dan juga mundur dari PDIP. betul. Jadi sepertinya PD Perjuangan tidak akan mengambil langkah pemecatan secara drastis seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sujatmiko dan Baik. lain-lain. Jadi sebentar saja. Jadi apa namanya, kalau misalnya ternyata efek elektoral Gibran sebagai pembangkang atau tidak etis ini tidak terlalu besar, lebih baik PD Perjuangan move on. Jadi memikirkan memenangkan Ganjar Mahfud tanpa memasukkan skenario Gibran di dalamnya. Udah anggap saja seperti Bung Adian Apitupulu yang menurut saya bagus sekali. Bung Adian dari PD Perjuangan mengatakan Mm-mm. ketika ditanya soal Gibran, dia bilang ngapain mikirin Gibran? Wong Gibran aja nggak mikirin kita. Menurut saya itu sikap yang bagus. Baik, kita nantikan ya seperti apa langkah dari PDIP terkait dengan posisi ataupun bagaimana posisi dari Gibran Rakabuming Raka ini. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Makasih.